nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Peserta didik yang terkasih, selamat pagi. Shalom. Shalom. Apakah Anda sehat? Sehat badannya? Sehat pikirannya? Terima kasih. Karena itu kita bisa pada pagi hari ini membuka masa prapaskah, masa pertobatan kita, di mana kita akan mengenang Yesus yang sengsara dan wafat demi dosa-dosa kita. Tujuan prapaskah ialah supaya kita menambah waktu doa kita, menambah kebesaran hati kita untuk membantu orang lain. Maka dalam tradisi pada masa prapaskah ini kita dianjurkan untuk berpuasa. Berpuasa tidak perlu tidak makan, hanya mengurangi sedikit saja. Tapi kalau itu tekun kita laksanakan, itu sudah membantu kita bisa menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Maka aturannya ialah makan tetap 3 kali, cuma kenyangnya 1 kali. Lalu kemudian berpantang. Berpantang ini pilihlah, apakah pantang jagat, pantang memposisikan orang lain, pantang malas-malasan, demikian. Dan ini akan kita laksanakan sampai hari Kamis Putih nanti. Selagi kita masih muda, ayo coba kita mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, mengenal siapa Tuhan Yesus itu, supaya kita sungguh-sungguh dapat menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus yang memiliki pengetahuan tentang Yesus, dan akhirnya kita bisa memiliki iman yang tepat kepada Yesus. Dari membuat Yoda. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaikilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaikilah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesalkan hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan jangan biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa mencir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kami orang berdosa.
dosaku selalu terbayang di hadapanmu. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan berilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Berikanlah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perkataan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dinyatakan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan membenarkan engkau, dan pada hari aku akan menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat ini, inilah kebenaran itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegak hati. Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya demikian, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu
di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah sedih mukamu seperti orang munafik. Mereka merubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Di antara kita tidak sedikit yang senang pada hari ini. Kenapa senang? Wah, jam 1, jam 2 kita tidak belajar. Ya kan, Horas? Maka tadi malam kau tidak belajar untuk apel yang jam 1 dan jam 2. Ya kan? Bingung? Belajar apa tuh? Matematika. Siapa gurunya? Miss Del. Jadi kau senang. Terima kasih Tuhan. Oleh hari Tuhan, kalau boleh tiap hari kami bisa. Itu bukan sedikit-sedikit, tidak kan? Jadi, tapi jelas semalam senang ya, bahwa hari ini kalau boleh 3 jam tidak usah belajar, ya kan? Ya enggak. Jangan takut karena ada untungan di situ. Padahal ini juga bagian dari proses pembelajaran. Masih ingat profil belajar Pancasila nomor 1? Apa coba? Percaya, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bertanggung yang mulia. Nah ini dia bagian melaksanakan penghayatan beriman itu. Ini beribadah. Tapi oleh si Horas dan kawan-kawan yang lain dirasakan bahwa ini bukan bagian dari proses pembelajaran. Ini bagian dari libur. Cuma liburnya anak sekolah. Itu ada tidak Horas. Ya kan Horas? Jangan takut kau. Kita temankan. Dalam Merdeka Belajar ini, apa dikatakan Horas? Guru harus mengikuti apa kemauan siswa. Jadi harus merdeka. Karena memang tidak
siswa misalnya bisa mengikuti matematika dengan maksimal. Ada siswa 10 menit pertama ketika belajar matematika masih putih buka matanya. 10 menit kemudian matanya mulai tutup. Dan katanya itu sudah harus dihargai, ya kan? Karena tidak sedia orang itu yang kemampuan dan minat untuk itu. Tapi sekurang-kurangnya bisalah menghitung, bisalah berbagi, dan bisalah membagi makanan, membagi uang. Baik, kita kembali ke tema hari ini. Yesus mengajarkan 3 hal pada awal prakas kami. Yang pertama tadi, bagaimana kita memperhatikan orang lain, orang yang nasibnya lebih sengsara dari kita, orang miskin, orang yang menderita, orang yang sakit. Apa dikatakan Yesus? Kalau kau memberi sedekah kepada orang lain, janganlah diketahui oleh orang lain. Berikanlah itu dengan tersembunyi, supaya Allah yang tersembunyi itu membalasnya kepada. Di tempat lain Yesus mengatakan, apa yang diberikan oleh tangan kananmu tidak perlu diketahui oleh tangan kirimu. Semoga kalian berbaik hati kepada orang miskin, supaya nanti kelak ketika ke surga mereka yang lebih dahulu menyambut kalian. Jadi kalau kita berbuat baik, mau menolong orang, mau berbagi, maka nanti yang menyambut kita siapa? Orang-orang yang pernah kita tolong. Ini dikatakan justru kepada orang yang pengantin tadi. Dalam profil belajar Pancasila, saya kira ini sangat ditekankan. Berbagi, bergotong royong itu, ya kan? Walaupun saya sudah tahu, tapi saya harus bisa merasa pura-pura bukan. Saya harus bisa merasa belum tahu, supaya mampu mendengarkan. Yang kedua dikatakan Yesus, kalau berdoa, itu pada zaman ini ya. Berdoa di tempat tersembunyi. Masuklah kemana? Masuklah ke tempat yang tersembunyi. Masuklah ke dalam hatimu. Masuk ke dalam diri dan berdoa. Kenapa berdoa? Supaya hati kita ini menjadi tenang. Ya, putra. Kalau seperti sendiri, jangan-jangan jiwa sekarang tidak tenang jiwa. Orang-orang yang jawab karena kemarin kalau dicek gitu kan, dicek siapa itu ya baru mana juga ya. Dia lagi berdoa. Jadi berdoa berarti supaya kita bisa melihat diri kita, menerima diri kita, ya kan? Jadi itulah gunanya berdoa, belajar menerima diri sendiri, belajar menerima orang, supaya tidak terjadi emosi yang menguasai kita. Jadi kita harus belajar terus menerus supaya jiwa kita tenang. Bertobat, berdosa, masuk ke Putra. Tadi belum. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali suasana mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, lindungilah dan jagailah sekolah kami di survei dan kesemak kehidupan budaya supaya tetap dapat melangsungkan proses belajar mengajar dengan baik dan sukacita. Kami mohon. Allah Bapa sumber kejujuran dan keadilan, kerukunan dan kedamaian, kami mengakui kelemahan, kemiskinan dan kecondongan kami, menyombongkan diri di depan orang. Ampunilah kami dan dengarkanlah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yes.
doaku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan gembira Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang berdoa. Mengawali masa Prapaskah, semoga kita dapat memasuki masa tobat dengan doa, dengan sedekah, dan dengan puasa dan ibadah. Kuasa